susah melihat orang bahagia. Nah, kelompok-kelompok susah orang melihat orang bahagia itu mereka memalsukan bukti transfer. Mereka luar biasa, saudara-saudara. Nah, ini saya tampilkan dulu sama kalian. Apa gara-gara ada apa ini ya? Hitam sebelah ini ya. Nah, ini. Jadi ada seseorang ya, namanya itu sebentar, saya terangin dulu ya biar enggak sebentar. Nah, ini. Ada seseorang, saudara-saudara, dia melakukan ya karena dia ini memang saking miskinnya. Jadi orang ini, saudara-saudara, yang namanya Hendri Panggabean ini, saudara-saudara, ini adalah orang yang hidupnya itu sangat miskin dan merana. Kenapa saya katakan miskin dan merana? Karena dia ini, saudara-saudara, tidak bisa melihat duit begitu. Jadi singkat saya ceritakan. Ini ceritanya begini. Memang muka-muka narkoboy sih ini. Mungkin kalau ada pengacaranya Bro Amin itu kalau mau ngurus-ngurus ini kayak begini nggak apa-apa lah. Biar Ya, nanti didiskusikan sama kita itu kalau soal poin itu ya, karena alamatnya juga sudah lengkap kok ya. Nanti biar ku Amin aja itu ya. Ya, orang seperti ini memang nggak bisa dibiarkan ini. Tampangnya nggak sesuai mulutnya. DSS kawan-kawan, DSS kawan-kawan. Cari ini orang, cari. 670 orang, 650 yang memandang SS. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih. Apa tuh kok? Madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologetika, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Salah satu polikardus yang intens menyerang Edis Tipu serta kroco-kroconya adalah akun yang bernama Coki, teman-teman. Coki dan Tante Ija alias Dewi Dubur setiap hari live untuk membongkar aib-aib kelompok Edis, menghajar Edis serta para polikardus pengikutnya. Dan tentu saja bagi Edis ini adalah batu sandungan yang harus dihilangkan. Apapun ceritanya, gara-gara Coki, Dewi Dubur, Pak Bom dan sebagainya, donasi Edis mulai berkurang. Dan ini adalah hambatan bagi Edis untuk bisa kaya raya dengan cara menipu orang-orang Kristen. Dan ini membuat Edis sangat marah dengan akun yang bernama Coki ini, atau yang bernama asli Hendri Panggabean. Coki sendiri ini bukan orang baru di dunia apologet. Dia orang lama, cuman selama ini ada di belakang layar. Coki inilah, atau Hendri Panggabean inilah, orang yang dipercaya oleh Sofiatul untuk mengurus grup yang namanya Al Hayat Indonesia, grup WhatsApp. Jadi Al Hayat itu bukan yayasan,
tapi itu grup WhatsApp yang dibuat oleh Sofiatul, dan di situ ada nomor rekening yang dicantumkan untuk pergerakan kelompok WhatsApp tersebut. Coki sendiri dipercaya sebagai pengurus oleh Sofiatul untuk mengurusi semua kegiatan dari kelompok WhatsApp ini, termasuk berdonasi atau membantu polikardus-polikardus yang membutuhkan uang donasi dan pertolongan. Dan salah satunya adalah Victory Alda alias Ki Ahmad, yang 2 tahun lalu dilaporkan di pihak kepolisian serta membutuhkan tempat untuk bersembunyi atau kabur. Jadi kita tahu di bulan 10 tahun 2024 itu lagi rame melaporkan antara apologet Kristen dan apologet Islam. Alhasil Victory Alda kabur, teman-teman, dan saat itu Sofiatul beserta al-hayatnya yang menampung dan menyembunyikan Victory Alda ini. Dari situlah Coki kenal dengan yang namanya Victory Alda, dan kenapa koper dari Victory Alda alias Ki Ahmad ini bisa disita oleh Coki atau Henry Panggabean tersebut. Nah, jadi dari situ ceritanya. Dan di sini Edis akhirnya ikut angkat bicara untuk mendoxing serta memviralkan Henry Panggabean. Nah, jadi Edis sekarang sedang bertekad ingin mempermalukan, ingin mendoxing, ingin agar orang-orang Kristen membenci yang namanya Henry Panggabean tersebut. Nah, ini menarik ya, karena Edis merasa punya banyak pengikut, punya banyak herder yang setia kepadanya, sehingga dia memerintahkan herder-herder ini untuk menyerang yang namanya Coki atau Henry Panggabean ini. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi siap-siap nih Henry Panggabean didoxing habis-habisan oleh Edis Tipu serta herder-herdernya. Karena sekali lagi, inilah kemampuan mereka. Mereka hanya bisa mengancam, mengintimidasi, dan mempersekusi orang. Apalagi kalau orang tersebut dianggap lemah, orang tersebut dianggap ya berpotensi untuk mereka hancurkan, berpotensi menjadi hambatan mereka sehingga harus dimusnahkan sesegera mungkin. Ini menarik. Dan dari apa yang Edis lakukan ini, makin jelaslah bahwa polikardus ini hanya mengajarkan kebencian. Lewat statement-statement Edis, teman-teman, kita bisa melihat, kita bisa menangkap bahwa ajaran mereka penuh dengan kebencian. Ini yang teman-teman harus garis bawahi ya. Sekali lagi teman-teman, agama ini sudah seharusnya membuat pribadi orang jadi jauh lebih tenang, jadi jauh lebih baik. Kalau ada agama yang malah membuat pengikutnya menjadi agresif, menjadi brutal, menjadi suka menyakiti orang lain, tentunya ada yang salah dengan ajaran tersebut. Dan kita bisa lihat bagaimana Edis yang sekarang sedang di atas angin, yang sekarang merasa bahwa punya kekuasaan, punya uang, punya dukungan, sehingga ingin bertindak semena-mena. Nah, inilah Edis, teman-teman. Sifat aslinya mulai kelihatan. Selama ini Edis menempatkan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai orang yang sederhana, miskin gitu kan. Nah, tapi makin kesini makin kelihatan sombongnya, arogannya, angkuhnya, zolimnya dari Edis ini. Dan inilah sifat aslinya. Karena sekali lagi, kekuasaan dan uang tidak membuat orang berubah teman-teman, tetapi menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Selamat datang buat para pendukung-pendukung Edis. Ya, selamat datang di sifat asli dari Edis Tipu ini. Di sini Edis menggunakan segala kemampuannya untuk memastikan Henry Panggabean atau Coki ini mampus, ya, mampus teman-teman. Nah, tapi itu urusan mereka. Kita dari apologet Islam atau dari pihak Muslim hanya menyaksikan saja serta membantu share supaya orang-orang di luar sana tahu bagaimana kelakuan mereka. Supaya orang-orang di luar sana tahu seberapa brutalnya ajaran ini, seberapa sadisnya ajaran ini. Itu saja bagian yang bisa kita lakukan. Dan sebelumnya teman-teman, promo dulu. Bagi teman-teman supaya makin seru, jangan lupa di check out Maudi Madu. Nah, ini madu yang kita buat. Kita juga ada jualan kopi, serta kita ada jualan gula aren cair teman-teman ya. Ini semua produksi kita sendiri, asli ya, J Friends. Ini juga Maha Kopi. Ya, nama kopinya Maha Kopi dari J Friends. Ini juga, oke, bisa baca dari J Friends ya, Maudi Madu. Yang favorit saya adalah ini,
Madu hutan Aceh ya. Bagi teman-teman yang belum tes, silahkan dites madu hutan Aceh. Sekali tes dijamin ketagihan, teman-teman. Oh ya, ini dia. Ini memang binatang tanah semua ini. Tutup dulu bang. Bang, bitte di tua disclose while suhais. Ini orangnya bang. Ini kan sama dengan Tile dia lah. Pantesan. Ini Tengkorak gitu. begitu. Tampangnya pun Masih seram. muda loh ini kak. Korak. Sumbernya dari mana itu? Ada Facebooknya atau apanya kan? Gimana ya bang? Tetangganya yang kasih. Tetangganya. Ya, tetangga. Iya. Yang Ini kasih. pas acara 17-an. Acara 17-an tetangganya. Jadi ini foto-foto bareng sama masyarakat. Memang muka-muka Mungkin- narkoboy sih ini. Mungkin kalau ada pengacaranya Bro Amin itu kalau mau ngurus-ngurus ini kayak begini nggak apa-apa lah. Biar Ya, anu. kena dia. Ya, Nanti nanti kita didiskusikan sama kita itu kalau soal poin itu, ya, karena alamatnya juga sudah lengkap kok, ya. Nanti biar ku amin aja itu, ya. Iya, orang seperti ini memang nggak bisa dibiarkan ini. Tampangnya nggak sesuai Di mulutnya. SS kawan-kawan, di SS kawan-kawan. Cari ini orang, cari. 670 orang, 650 yang memandang SS. Ya. Kalau ini tetangga kalian, kita tangkap ini. Iya. Ini yang sampai sekarang menahan tas-tas ya. Ijazah ya. Iya, koper. Dokumen Ijazah. semuanya ijazah kiamat, Iya. Dokumennya kiamat. ya. Iya. Rombongan Harus dia. ditebus dengan uang 35 juta. Nih orang ini. Pernah nunjukin pistol juga itu, tapi pistol korek. Iya. Bukan dia bang, Iya, bukan si dia bang. Sopi kan, Bu Sopi Bukan dia, diancam-ancam Bang. kan sama dia. Sama orang ini. Bukan dia. Iya, Bukan pokoknya dia, itu rombongan Syria, dia, Syria. rombongan dia lah itu. Iya. Enggak, kita jangan sampai salah ngomong loh. Iya, rombongan dia. Narasi Grupnya kita dia narasi yang bener. Karena Bu Sopi bilang hanya Syria kok yang nodongin pistol. Gitu. Kalau ini nggak ada apa-apanya nih bang. Bang Edis. Iya, Mulut aja Kismin keluar-keluar ini. Belaga aja. Kita tahu kok orangnya, tempat rumahnya pun kita tahu, hari-harinya pun kita tahu. Cuman kan kita aja yang nggak mau geli bahasa kita nengok orang kayak gini. Ini tampang orang-orang Batak kalau masuk ke Kede tua ini Bang Edis. Iya Tapi kan? sebenarnya masih muda Kalau ini bang bahasa- ya. Sebenarnya masih muda ya. Karena berhubung kena kebanyakan narkoboy. Iya, betul. Iya. Ini kalau di Amit-amit kampung ya. kami Oke, dibilang di kopi. ini kalau Iya. kalau di Oke. kampung kami dibilang ini si Jaul Top, Si Pondok Jaul Jaya, Japurut. iya. Alamat Pondok Jaya, Mampang, ya. Nanti itu di jalur hijau aja nanti ya. Balik kamera sekarang tidak boleh balik-balik kamera ya saudara ya. Jadi kita sekarang itu di minimal mungkin itu membalikkan kamera, nampilkan apa itu selalu kena ban. Memang fitnah itu sungguh dahsyat ya. Nah, saudara-saudara, ya, saya ini saudara-saudara seperti biasa ya. Ini info. Ini udah sesi mulut netizen ya. Sekarang udah santai ya. Saya ini saudara-saudara itu biasa difitnah orang, biasa, ya. Nah, ada fitnah terbaru ini saudara-saudara. Ini info terbaru saudara-saudara. Apa itu infonya? Gini infonya. Nah, saya balikan dulu kamera saya. Jadi, saudara-saudara, seperti biasa ada kelompok susah melihat orang bahagia. Nah, kelompok susah orang melihat orang bahagia itu mereka memalsukan bukti transfer. Mereka luar biasa, saudara-saudara.
Nah, ini saya tampilkan dulu sama kalian. Apa gara-gara ada apa ini ya? Hitam sebelah ini ya. Nah, ini. Jadi ada seseorang ya, namanya itu sebentar, saya terangin dulu ya biar enggak sebentar. Nah, ini. Ada seseorang saudara-saudara, dia melakukan ya, karena dia ini memang saking miskinnya. Jadi orang ini saudara-saudara yang namanya Hendri Panggabean ini, saudara-saudara, ini adalah orang yang hidupnya itu sangat miskin dan merana. Kenapa saya katakan miskin dan merana? Karena dia ini saudara-saudara tidak bisa melihat duit begitu. Jadi singkat saya ceritakan. Ini ceritanya begini. Jadi ini pakai pisau dapur aja lah nunjukin. Nanti kena bel lagi. Karena saya barusan makan apel, saudara-saudara. Karena saya harus makan buah gitu karena nggak enak badan sebenarnya saya itu. Nah, jadi begini. Si Hendri Panggabean ini, saudara-saudara, dia ini adalah orang yang menawan atau menahan atau menyandra koper daripada Ki Ahmad. Nah, kalau saudara tahu Ki Ahmad yang digeruduk oleh APII, oleh Muslim di Malang, Jawa Timur, yang nama aslinya itu sudah ketahuan oleh mereka, Victoria Alda itu ya. Nah, tasnya Ki Ahmad itu disandra oleh ini, minta duit dia tebusan. Nih, saking miskinnya si Hendri. Teman-teman kalau tahu muka aslinya boleh teman-teman kirim ke saya ya. Muka aslinya kalau tahu ya, nanti biar kita pajang di sini. Nanti biar kita upload supaya dia menjadi artis. Karena dia pengen terkenal. Saudara. Nah, jadi saudara-saudara, si Hendri Panggabean ini, yang dia pakai nama palsu Coki, begitu ya. Dia itu saudara, menyandra tasnya Ki Ahmad. Minta duit 15 juta rupiah. Bayangkan saudara-saudara, ngeri saudara-saudara mereka ini. Ngeri. Iya. Jadi sampai teman-teman dan Ki Ahmad sendiri ya. Ki Ahmad, terus kalau teman-teman kenal dulu namanya siapa sih satunya? Siapa satunya? Aduh, yang pacarnya Agatha siapa? Aduh, lupa saya namanya. Rion, Ade Rion. Ya, Ade Rion. Ya, sorry Bang Ade Rion. Itu teman saya itu, Bang Ade Rion. Nah, jadi Bang Ade Rion dan Ki Ahmad itu inbox saya. Bang, apa? Bantuinlah. Kemana? Ke daerah ini, pokoknya daerah Jakarta lah, sekitar Jakarta, Tangerang mana gitu lah, lupa saya. Soalnya udah lama kejadiannya. 2024 kejadiannya. Kenapa? Kita ngambil koper. Koper siapa? Koper Ki Ahmad, Bang. Kenapa koper Ki Ahmad? Ditahan sama ini, si Hendri Panggabean ini. Loh, kenapa kok ditahan sama dia? Minta tebusan dia, Bang, 15 juta. Jadi kita datengin rumahnya biar kita ambil paksa aja. Emang di koper itu ada apa? Kok harus diambil sampai 15 juta? Ternyata di dalam koper tersebut, saudara, ada laptop, ada ijazah, ya. Ada hal-hal penting lah di dalam koper tersebut. Begitu. Jadi Ki Ahmad ini kan, itu kan dicari-cari orang-orang muslim. Sehingga Ki Ahmad ini harus pergi. Nah, ketika dia pergi kabur tersebut, kopernya itu ketinggalan ditahan sama orang ini yang bernama Hendri ini. Nah, akibat daripada kemauan Hendri ini tidak terpenuhi, tidak dikabulkan, akhirnya dia udah jadi orang gila, saudara-saudara. Nah, dia sekarang dia malsuin bukti transfer ini loh. Bukti transfer, sebentar, balik lagi sini sih. Bukti transfernya dia palsukan begini. Dia betul-betul transfer dia. Tetapi kenapa dia transfer 10 juta, nolnya 3 merah? Astaga. Memang kalau miskin itu berat, saudara.
Astaga. Jadi teman-teman ya, yang tahu ini si Coki, ini si Hendry Panggabean, mukanya seperti apa, coba kirim ke saya ya, kirim ke saya. Supaya apa? Supaya dia mau saya jadikan artis terkenal. Nah, singkat cerita, saya balik dulu kamera saya. Ini sudah sesi mulut netizen ya. Ini sesi mulut netizen. Nah, singkat cerita, saya bilang, Kiamat saya bilang, emang gimana kejadiannya bro? Udahlah bang, biarin aja lah dia dengan tas itu. Nggak usah, daripada kita kasih uang kepada dia 15 juta biar dia makan tasnya itu. Saking keselnya Kiamat. Kalau kau nggak percaya, tanya sama Kiamat ya langsung. Sekalipun saya ada kontra, sekalipun apa-apa dengan Kiamat, dia pasti tetap jawab yang jujur. Memang si Coki itu alias Hendry Panggabean, pemeras alias bajingan tengik. Minta duit dia 15 juta, ingin mengambil duit. Luar biasa saudara-saudara. Karena apa? Karena begini, saya kasih tahu. Menjadi seorang apologet itu adalah sebuah profesi yang cetar membahana. Cetar membahananya bagaimana? Cetar membahananya itu begini. Di satu sisi ini seperti makan buah si malakama gitu loh. Berdebat, menjawab orang muslim. Kalau tidak dijawab rasanya kok sepertinya dongkol. Nggak dijawab kok sepertinya si Juma kok bener. Ya kan, coba lihat Juma itu sama Yusuf PI, Nandar, Rifa itu. Agama penjajah kau ya. Gimana ya? Dijawab enggak? Dijawab enggak? Didiemin kok kayaknya kayak mereka ini kok gemesin gitu ya. Dijawab kok masuk penjara gitu kan. Karena betul-betul kenyataannya memang gitu. Jadi kalau orang Islam ngomongin Kristen itu waduh saudara, itu namanya syiar dan dakwah saudara ya. Tapi kalau kau jawab itu, kau masuk penjara seperti Gracia Velo, seperti Deddy Saputra, seperti Anak Bata. Ya, seperti Saifuddin Ibrahim, seperti Muhammad KC. Pokoknya kalau kau jawab orang Islam itu, kau dipenjara. Begitu. Tapi kalau orang Islam bilang Kristen agama penjajah, itu namanya syiar dan dakwah. Contohnya siapa? Juma. Nah, karena profesi apologet itu adalah profesi yang dalam tanda kutip itu seperti posisi kayak kepepet begitu, orang tuh banyak yang iba. Betul. Saya mengalami sendiri. Banyak yang iba, banyak yang simpati dengan apologet ini. Sehingga Kiamat itu diamankan. Tanya sama Kiamat sendiri. Ya. Jadi banyak orang-orang yang mensupport dia. Udah, kamu amankan, kopermu ambil, dia apa yang bisa seadanya. Nah, disupport, dikasih untuk biaya selama dia dalam pelarian. Tanya sama dia kalau nggak percaya. Ya, bukan itu poin yang mau kita ungkit di sini, bukan. Ya, bagaimana Kiamat sudah didukung, disupport, bukan itu poinnya. Tapi ada orang-orang seperti si Hendry Panggabean itu. Saya mau dapat duit juga dari sini. Itu otak mereka itu isinya duit itu loh. Itu isinya. Sekarang kan sudah sesi mulut netizen ini. Iya. Nah, jadi suatu saat ketika Kiamat ingin mengungsi ke Timor Leste, kopernya masih di tangannya si Coki itu alias si Hendry Panggabean. Lalu supaya dia dapat duit juga, berikan kepadaku 15 juta. Bajingan tengik. Saya di inbox langsung. Ya, yang namanya Aderion Kiamat itu inbox saya supaya ikut kita ambil nih. Katanya dia bawa pisau itu katanya.
Si Hendrik Panggabean nggak tahu pisau apa sama dia di bawah. Bajingan tengik, makanya kalau tahu mukanya coba kirimin ke saya mukanya. Sampai hari ini mungkin ya itu koper masih di tangan dia atau jangan-jangan udah dijual sama dia. Memang berat saudara-saudara. Iya. Dan banyak saudara-saudara yang seperti itu. Nah, ketika saya sendiri mengalami saya. Ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam. Nah ini nih langsung kan, tuh. Bukti nyata kan tuh. Barusan saya bilang tuh kan, bukti nyata kan, langsung kan. Wah, suara pausnya itu loh. Itu bikin kaget, bikin jantungnya si orang-orang seperti Coki itu gemetar. Dan mereka mau dah. Itu. Jadi teman-teman biar kalian tahu ya, apologet ini teman-teman didukung oleh banyak orang. Banyak sekali yang mendukung, ribuan. Bahkan jutaan orang yang mendukung. Dan itu membuat orang-orang seperti si Coki, Iskariot ya, dan lain-lain itu cemburu. Cemburu mereka, sirik. Nah, ketika mereka sirik, cemburu, mereka ingin mendapat bagaimana caranya ini supaya saya juga dapat. Aslinya itu di situ, saudara-saudara. Jadi mereka ingin mengambil bagian. Maksudnya bukan mengambil bagian menjawab dan mengcounter Zuma dan kawan-kawan, tetapi mengambil bagian duit. Karena di otak mereka adalah duit. Begitu saudara-saudara. Oh iya. Nah, jadi biar teman-teman tahu, saking dia udah mumet, akhirnya dia palsukanlah bukti transfer. Saya sudah transfer Edi 10 juta. Dia palsukanlah bukti transfer. Memang mereka ini saudara-saudara ahli dalam hal menipu. Nah, kelompok-kelompok mereka begitu. Tapi memang kelompok mereka ini saya bilang adalah kelompok jemaat 200. Kenapa saya katakan jemaat 200? Karena jumlah mereka itu nggak lebih daripada itu. Sebenarnya nggak level kalau kita bahas, saudara-saudara. Tapi namanya sesi mulut netizen ya nggak apa-apa. Sesekali kita juga sesi mulut netizen. Begitu. Ya. Bayangkan kalau kita live 6.700, 7.000, 10.000, 8.000 ya. Kalau mereka 200, 150, 86. Sebenarnya tidak level kalau kita omongin. Tapi tak apa-apa ya. Biar nanti teman-teman kalian bahas tempatnya Kak Reda ya. Di sana kalian kalau mau bahas itu. Tuh channel khusus menghajar orang-orang seperti si Rudi dan teman-temannya. Rudi Iskariot dan teman-temannya. Jadi teman-teman sekalian, karena kita kalau live itu rame ya, banyak membuat orang ingin menjadi ajang penyampaian aspirasi. Karena banyak yang lihat. Nah, makanya muncul juga anak Batak. Ya, dia juga ingin menyampaikan inspirasi. Nah, saya sampaikanlah aspirasinya. Kenapa kok bisa ada seseorang namanya Rudi Hutagalung menggalang dana untuk ngurusin anak Batak? Katanya setelah dananya digalang bukan untuk urusin anak Batak, katanya untuk dia. Apa nggak ngeri ini saudara-saudara? Ngeri. Waktu dia menggalang donasi, dia bilang, kita galang donasi untuk ngurusin anak Batak. Setelah donasinya terkumpul, ternyata katanya uangnya bukan untuk anak Batak, tapi uangnya untuk Rudi Iskariot. Ngeri. Orang-orang seperti itu saudara-saudara yang harus kita berangus. Begitu ya.
Nah makanya sekarang satu persatu mereka sudah mulai tersingkapkan ya. Bagaimana RK yang ya juga seperti itu sudah. Ya akhirnya memang begitu. Memang rumah apologet ini bikin banyak orang cemburu ya. Memang berat ya. Akhirnya satu persatu disingkapkan. RK akhirnya yang menyesat. Edis adalah pembawa poligami. Oke, Edis ya tanpa rasa malu mengatakan bahwa dia biasa difitnah oleh orang. Perasaan semua yang disampaikan oleh Coki ataupun yang lain itu nggak ada yang fitnah loh, Dis. Saya ini selalu menilai secara objektif. Kalau fitnah saya bilang fitnah, kalau aneh dan nggak benar saya bilang nggak benar. Ya, saya selalu seperti itu. Silakan kamu cek. Yang disampaikan benar semua kok. Edis kepala kayak rudal ya kepalanya kayak rudal memang. Edis penipu, ya memang penipu. Dari dulu menipu. Ya, apa yang fitnah kepada dirimu Edis? Oh dia nggak ada transfer duit 10 juta, dia cuma transfer 10.000. Ya iya, itu dia bikin tinta merah. Tinta merah itu untuk bercanda. Dan di bawahnya memang tertulis 10.000, jelas. Ya, Henry Panggabean ada transfer kasih kamu uang 10.000. Dan apa tujuan transfer tersebut? Ya supaya kamu lihat bahwa untuk transfer uang kasih orang itu gampang. Ya, cuman seperti itu kok, untuk lucu-lucuan dan supaya ditanggapi oleh Edis gitu kan. Dan cukup berhasil karena Edis tidak terima cuma dikasih 10.000. Dia pengennya itu paling dikit ya jutaan lah. Edis tuh pengen jutaan teman-teman. Jadi sudah lama dia tidak mendapatkan transfer itu yang angka puluhan juta. Begitu dengar ada yang mau kasih 10 juta, oh, dia semangat. Itulah dia cek. Saya saja teman-teman ya, setiap penggalangan donasi saya itu sangat jarang ngecek mutasi rekening. Yang saya lihat adalah informasi saldonya. Sudah terkumpul nggak? Kalau sudah terkumpul ya udah selesai, kita tutup. Ya. Mau orang transfer 5.000, 10.000, 20.000, nggak peduli kita teman-teman. Yang penting niat mereka sudah tersampaikan, niat baik mereka. Nggak mungkin lah kita pergi hakimi, oh yang ini kenapa cuma ngasih 10.000, oh yang ini kenapa cuma ngasih 5.000 gitu. Lah orang apa ya sudah memberi. Seharusnya kita apresiasi, kita senang gitu. Karena sekali lagi teman-teman ya, pahala paling besar adalah orang yang memberi di tengah kekurangannya. Ya, di tengah kekurangannya, mungkin hidupnya juga pas-pasan, tapi dia masih mau membantu orang lain. Itu jauh lebih mulia daripada orang yang kaya raya, ya, membantu cuman sekedar gitu. Orang yang membantu di tengah kekurangannya, itu jauh lebih mulia, jauh lebih luar biasa pahalanya teman-teman. Jadi bukan masalah nilainya, tapi niatnya, usahanya, itu yang harusnya dihargai. Ya tapi Edis tahulah, dia tuh nggak terima dengan uang receh seperti itu, sehingga ngamuk dan ingin mendoxing yang namanya Henry Panggabean ini, ingin menghabisi Henry ini. Padahal kalau dilihat apa hubungannya dengan Edis ini, yang ditipu itu kan Ki Ahmad, Victory Alda. Ya, Victory Alda, tasnya yang ditahan, di mana di dalam tas tersebut ada ijazah, ada paspor, ada KTP, ada identitas dan berkas-berkas yang diperlukan oleh Victory Alda lah. Karena memang dia dari Malang itu bawa berkas-berkas yang ingin dia selamatkan. Ya salah satunya ya ijazah tersebut. Paspornya juga sama, itu ditahan oleh Henry Panggabean, karena waktu itu Henry Panggabean disuruh ngurusin paspor ya. Sebelumnya Victory Alda alias Ki Ahmad nggak punya paspor. Jadi Henry Panggabean inilah yang disuruh buat paspornya supaya bisa dibawa kabur ke luar negeri. Itu yang terjadi saat itu, ya 2 tahun yang lalu. Dan barang tersebut ditahan semua oleh Henry Panggabean karena Henry Panggabean merasa dia belum dibayar nih atas jasa yang dia lakukan. Yang pertama, dia jemput Victory Alda. Dia kasih tempat tinggal, ya. Victory Alda dikasih tempat tinggal, dikasih makan, diurusin ini itunya, dan semua diuangkan oleh Henry Panggabean. Dia minta bayarannya dong. Saya sudah urusin nih Ki Ahmad. Dan kelompok Sofia tuh nggak mau karena dianggap ya lu nolong dia kan sebagai teman sesama Kristen, ini kok malah jadi minta uang. Dan di sini terungkap juga ya bahwa Agatha itu pernah pacaran sama Aderion menurut Edis. Ya, dari Edis yang ngomong ya, jadi jangan bilang kita yang ngomong. Edis yang terucap bahwa ternyata Aderion pernah pacaran dengan Agatha. Apalagi ini sama-sama ortodoks, ya cocok-cocok aja sih.
Cocok-cocok aja. Ya, kiamat dikatakan digeruduk oleh api waktu di Malang. Kapan? Kiamat itu dari dulu di Bandung, nggak ada di Malang. Di Malang itu cuman keluarganya. Oke? Victoria Alda sendiri kabur di wilayah Jabodetabek sekarang, dan kita sendiri mendapatkan lokasi terakhir dia sebenarnya. Tapi dia sudah pindah, teman-teman ya, sudah pindah. Dimana ini orang memang hidupnya juga nggak benar, kerjanya kumpul kebo, dan sekali lagi ya, ini orang juga pejina luar biasa, Victoria Alda ini. Jadi saya agak bingung kenapa apologet Kristen isinya pejina-pejina seperti ini di medsos. Terus Victoria Alda sendiri sudah merelakan tasnya, ya, jadi dia bilang udah biar aja lah tasnya itu dimakan aja sama dia gitu kan, daripada dia harus ngasih duit buat Henry Panggabean yang dianggap sebagai pemeras, dianggap sebagai bajingan gitu kan. Dan Victoria Alda sendiri sudah apa ya, bisa dibilang dia juga sudah tidak berminat untuk kabur ke luar negeri, soalnya sudah tidak berminat untuk jadi bagian dari rumah kumpul kebo Edis, apalagi sudah ribut mereka. Kalau kemarin masih cocok ya, masih berteman, masih sejalan ya, mungkin dia mau ke Amerika. Tapi kan sekarang udah nggak mau, udah nggak berminat dia ke Amerika karena sudah berseberangan dengan Edis Tipu. Nah, ini yang terjadi. Oke, terus dibilang sama Edis, profesi apologet ini kan cetar membahana ya, cetar sekali dibilang, membuat banyak orang simpati. Dan jadi apologet ini serba salah dibilang, seperti buah si malakama. Nggak dijawab greget, mau dijawab ya takutnya masuk penjara. Setahu saya nggak ada orang yang menjawab tentang pengajaran agamanya masuk penjara. Jadi kalau kamu bilang Deddy Saputra anak Batak itu masuk penjara, itu karena mereka menghujat agama Islam. Mereka tidak pernah menjawab segala hal yang berhubungan dengan agama mereka. Jadi kalau kamu bilang Bang Zuma fitnah Kristen, Rifa fitnah Kristen, ya udah dijawab dong. Tunjukkan buktinya. Kalau memang fitnah, ya udah laporkan ke polisi. Laporkan saja, kan sudah kalian lakukan, melaporkan Bang Zuma, melaporkan kami. Ya udah biasa itu kalian laporkan. Jadi kalau dibilang oh nggak adil lah, aduh, saya kadang bosan mendengar apa ya, statement flying victim dari mereka bilang polisi nggak adil dan sebagainya. Kalau kalian bilang polisi nggak adil, kami yang berhak teriak. Bayangkan laporan kami untuk Agatha Kiamat itu tidak diproses. Tidak diproses oleh pihak kepolisian karena ada kekuatan besar yang melindungi kalian. Bang Zuma dipanggil, datang. Ya. Nora dipanggil, datang. Saya dipanggil, datang. Kami itu sampai dipanggil. Kalian sama sekali belum dipanggil. Ya. Agatha Kiamat, ada nggak dipanggil pihak polisi? Nggak ada. Kenapa bisa nggak dipanggil? Ya itu. Saya tahu betul ada kekuatan besar yang menolong kalian, karena saya langsung berhubungan dengan orang-orang di pihak tersebut. Ya, kita tahu betul lah kalian itu benar-benar disupport, walaupun mungkin kalian nggak sadar. Ya, kalian secara langsung nggak sadar, karena mereka juga mungkin nggak menghubungi kalian, nggak ngurusin kalian secara langsung, tapi mereka ada polikardus di belakang layar yang mensupport kegiatan-kegiatan hujat Islam ini, karena mereka merasa butuh agama Islam untuk terus dihujat, supaya Indonesia chaos, supaya Indonesia itu diobok-obok terus. Ya. Jadi kalau dibilang oh banyak yang ibah sehingga Kiamat itu disupport, dia diamankan saat itu, dikasih uang, ya iya, kalian tuh gila dananya teman-teman. Ya. Ini saya tunjukkan aja lah ya, untuk lucu-lucuan aja teman-teman. Saya saja itu dapat WhatsApp nyasar. Dikiranya saya salah satu polikardus, karena saya sering tampilkan polikardus seperti Edis dan kawan-kawannya ya. Jadi dikiranya kita polikardus teman-teman. Jadi salah WhatsApp dia, salah WhatsApp. Dan kalian tahu sekali WhatsApp berapa? Sekali transfer duit berapa? Nilainya ini 6 juta, sekali transfer 6 juta. Hanya karena dia salah ya, salah konfirmasi. Dia kira ini WhatsAppnya Edis ya, dia kira ini WhatsAppnya Edis, dia kirim. Ngeri mereka teman-teman. Mereka tuh punya dana untuk menghujat Islam tuh gila ya, dananya gila itu teman-teman. Dan ini yang kita hadapi. Ini yang kita hadapi ya, di tengah keterbatasan kita, di tengah ala kadarnya kita ya, kita berjuang dengan ala kadarnya sambil jualan gitu kan. Nah, ini kalau nggak ada yang beli madu kita, nggak ada yang beli gula aren kita, mampus kita teman-teman. Kita langsung to the point aja gitu. Ini kita bertahan karena kita ada jualan. YouTube ini kita pakai untuk sekalian jualan. Kalau nggak tahu lagi gimana kita tetap bisa survive untuk menyuarakan ini, karena kita babak belur dibikin sama mereka, babak belur sekali. Oke, mungkin itu aja, karena ini masih dalam penyembuhan teman-teman, masih nggak fit.
Dan sekali lagi, inilah rencana Edis untuk membombardir, untuk menghabisi Coki yang dianggap sebagai batu sandungan, karena sudah berani melawan pengajaran dia, sudah berani membongkar aib dia. Karena salah satu yang paling sering membongkar aib dari Edis adalah Coki dan Dewi Dubur. Nah, itulah kenapa Edis ingin memastikan bahwa Coki ini harus disingkirkan, dihabisi. Ya, itu yang terjadi. Oke, teman-teman, jangan lupa dibeli kopi dan juga madu yang kita jual ya. Bagi teman-teman yang belum biasa beli madu, coba biasakan diri dulu. Karena saya lihat banyak yang tidak terbiasa minum madu, yang masih anti dengan madu. Padahal dengan minum madu secara rutin, kalian akan rasakan perubahan yang positif dalam tubuh kalian. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.